Halo apa kabar semua, selamat datang di Project Review dengan Putu Reza. Dan di video kali ini saya ingin ngomongin satu handphone Samsung, yaitu ini dia, Samsung Galaxy Z Fold 2. Handphone ini udah pernah saya review sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu pas baru rilis, yang artinya sebentar lagi umurnya bakal 1 tahun. Harganya emang nggak bisa dibilang murah sih, karena waktu baru rilis aja 33 juta. Dan kalau kita ke website Samsung sekarang juga masih segitu harganya, meskipun emang banyak sekali promo cashback dan segala macamnya. Tapi kalau kita beralih ke online marketplace, sekarang handphone ini udah banyak yang jual di kisaran 28 juta untuk garansi resminya. Masih mahal ya jelas, tapi ya wajar dan gak apa-apa banget sih, karena produk jenis kayak gini emang masih langka banget. Jadi Samsung mau pasang harga berapapun ya bebas. Tapi kalau kita ngomongin hal di luar harganya yang emang terlalu umum lah, generik banget kalau harga diomongin, ada pertanyaan lain yang lebih sering saya dengar, yaitu emangnya handphone lipat itu perlu? Emangnya bagus? Emangnya kuat? Emangnya tahan lama? Kenapa nggak beli handphone biasa sama tablet sekalian dan segala macamnya? Well, kalau dilihat perkembangan handphone foldable, handphone lipatnya Samsung dalam beberapa tahun terakhir, itu udah bagus banget dan berani sebenarnya. Tapi mau gimana pun juga, handphone seperti ini memang punya banyak sekali ruang yang masih bisa dieksplor untuk ngasih experience yang lebih baik untuk para usernya. Kalau kita lihat deh, kayak Z Fold yang pertama, abis itu ke Z Fold 2, itu peningkatannya banyak sekali dan berasa banget. Jadi, saya optimis banget kalau di masa mendatang, handphone lipat atau foldable phone seperti ini bakal jadi the next big thing-nya dari Samsung. Bakal jadi sesuatu yang besar dari Samsung. Menurut saya nih, sebenarnya ada beberapa area yang masih bisa ditingkatkan Samsung di handphone lipatnya untuk bisa ngasih kenyamanan lebih bagi pengguna. Salah satunya yang pasti banget adalah soal IP rating buat tahan air sama debu. Sekarang emang belum ada sih di handphone yang satu ini, tapi menurut saya wajar banget karena namanya ini juga model baru kan, jadi masih bisa dilipat, masih ada celahnya, jadi kalau air dan debu itu masih bisa masuk, wajar banget. Dulu aja di handphone yang standar kita butuh waktu yang lumayan panjang sampai akhirnya kayak sekarang, di mana-mana ada handphone dengan sertifikasi tahan air dan debu. Jadi kalau menurut saya tinggal tunggu waktu aja, nanti pasti ada juga. Habis itu ngomongin soal ukuran nih dari handphonenya, ini sebenarnya bisa dibilang kembali pada preferensi masing-masing. Kalau biasa sama handphone yang gede, saya yakin sebenarnya bakal oke-oke aja. Tapi buat yang suka handphone langsing dan tipis, ini baru beda. Z Fold 2 dulu deh. Kalau dibandingin sama S21 Ultra, sebenarnya handphone ini lebih kelihatan kurus dan tinggi. Tapi karena dilipat, jadinya lebih tebal. Tebal inilah yang akhirnya membuat sebagian orang khawatir, nggak nyaman pas dikantongin. Tapi biasanya sih yang ngomong begitu adalah yang nggak nyoba alias cuma lihat doang. Kalau buat saya nih, selama kita nggak pakai celana yang ngepas banget macam skinny jeans dan segala macamnya, dan kalau saya lebih suka pakai yang longgar kayak celana jogger, itu nggak masalah banget sebenarnya ngantongin handphone kayak Z Fold 2. Masih nyaman-nyaman aja. Kalaupun nggak dikantongin, saya juga kalau kemana-mana itu 90% lah ya, pasti bawa tas atau pouch buat barang. Jadi kalaupun nggak dipegang ya bakal saya masukin ke situ, sehingga ya nggak harus dikantongin. Jadi sebenarnya ini tuh semua balik lagi pada kebiasaan doang. Masih nggak bisa juga. Well, Samsung punya sih alternatif lain kayak misalnya Galaxy Z Flip. Positioning produknya emang beda banget karena satunya gede buat produktivitas dan satunya lebih compact buat semacam fashion statement. Kayak beda aja gitu ngeliat handphone yang lipat model clamshell. Pas banget buat mereka yang suka bawa tas kecil. Habis itu, masih ngomongin soal lipatan, improvement lain yang menurut saya bisa banget nih di masa mendatang adalah lipatan di layar alias crease. Ini emang ada, dan kalau emang niatnya buat dicari-cari, pasti ada aja emang. Awalnya pun saya begitu, tapi setelah dipikir-pikir, daripada ribet, mending mikirin gimana caranya biar jadi enak, dan akhirnya ketemulah saya pakai wallpaper dari potongan komik. Ada garis pemisah pas banget di tengah, dan itu saya pasang pas di lipetannya. Sejak itu, udah deh, saya jadi nggak kepikiran lagi sama yang namanya crease ini. 100% hilang ya udah pasti enggak, tapi paling enggak ini meminimalisir saya untuk mikirin hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Lagian, pas dipakai kayak nonton atau main,
main, selama posisi dari mata itu lurus sama layar, kris tadi nggak bakal kelihatan kok. Ya mirip-mirip lah kayak Notch. Waktu pertama kali dia perkenalkan ke umat manusia, semua yang lihat atau mayoritas yang lihat pada bilang wah bakal ngeganggu, nggak enak banget, nggak simetris dan segala macamnya. Tapi begitu dipakai, ya udah semuanya lupa dan jadi kebiasa. Ya jadi kalau menurut saya itu dia adalah beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan Samsung ke depannya. Dan kalau dari tadi kita ngomongin yang bisa ditingkatkan, sekarang saya mau ngomongin hal-hal yang bikin saya puas menggunakan handphone lipatnya Samsung. Karena sebenarnya foldable phone seperti ini punya banyak sekali hal yang tidak bisa dilakukan oleh handphone konvensional alias yang non lipat. Satu poin yang saya suka banget dari handphone lipat itu adalah fleksibilitasnya. Ketika saya cuma mau bales chat, scrolling timeline, atau ngecek m-banking, cukup pakai layar luar aja, itu udah cukup banget. Di Z Fold 2 ini bisa dilihat Samsung memperbaiki banget karena dulu di generasi pertama layar luarnya tuh kecil banget dan sekarang jadi gede. Makanya emang di awal-awal tuh berasa agak beda sih, apalagi kalau saya lagi main game terus mau share screenshot ke grup, jadi itu panjang kayak gini. Tapi ya balik lagi pada masalah kebiasaan aja, lama-lama juga terbiasa. Dan satu lagi nih, di handphone lipat yang saya suka kayak Z Fold 2 sama Z Flip, itu ada bunyi klik ya, kayak tap gitu pas kita tutup handphone, dan itu apa ya, kayak ngasih kepuasan tersendiri pas ngelakuinnya. Balik lagi ke topik fleksibilitas, kalau tadi udah soal layar luar dan gimana saya pakainya, sekarang begitu saya butuh layar yang lebih gede untuk aktivitas, saya tinggal buka dan jadilah macam mini tablet. Ini tuh nyaman banget untuk dipakai nonton, main game, ngedit foto juga leluasa, dan kalau butuh pun saya bisa pakai untuk ngedit video. Layarnya gede, tapi nggak bikin tangan kewalahan pas pegang, dan ini tuh jauh lebih nyaman dan lebih enteng juga dibandingkan megang tablet. Selain itu, hinge dari Z Fold 2 dan Z Flip ini juga dibuat begitu kokoh, jadi bisa dilipat dalam berbagai sudut. Lipatan begini tuh nyaman banget untuk ngambil gambar misalnya lagi foto, video call, atau nonton YouTube sambil ngerjain yang lain. Nggak perlu pakai stand tambahan, tinggal dilipat setengah aja dan siap dipakai. Dan ngomong-ngomong soal video call, tadi kan saya singgung sedikit, berarti kita nyerempet soal kamera. Z Fold 2 ini juga ngebawa hal yang menarik. Secara spesifikasi, kalau dilihat emang ini bukan yang paling keren di pasaran bahkan kalau dibandingkan sama seri S atau Note Samsung sekalipun. Tapi balik lagi ke kata kunci yaitu fleksibilitas, itulah yang coba ditawarkan sama produknya. Kehadiran layar luar ternyata ini berguna banget untuk ngambil foto selfie via kamera belakang untuk dapetin hasil foto yang lebih tajam. Selain itu, misalnya saya mintain foto sama orang lain, saya juga bisa ngeliat framingnya biar bisa ngatur mau dapet foto yang pas kayak gimana. Walaupun ya sekarang belum kepake banget sih, tapi next time semoga tahun depan kenyamanan kayak gini tuh bisa banget dimaksimalin. Dengan segala fleksibilitas yang ditawarin, handphone ini juga tentunya dibekali sama spesifikasi yang oke punya. Paling nggak untuk ukuran tahun lalu lah. Snapdragon-nya kenceng, RAM-nya gede, penyimpanan juga lega, serta baterai yang besar. Dari pengalaman saya menggunakan ini udah cukup banget. Nggak ada masalah untuk ngapain aja, entah itu produktivitas maupun multimedia. Kalaupun ada yang menurut saya kurang dan bisa banget ditambahin, dan ini besar banget sih harapannya untuk ditambahin di handphone ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan S Pen-nya Samsung. Ya ini kalau menurut saya handphone foldable ya kayak Z Fold 2 yang layar besar ditambah S Pen ini adalah kombinasi yang mantep banget untuk produktivitas. Jadi semoga saja di edisi selanjutnya Z Fold yang berikutnya udah support pakai S Pen. Lalu sedikit buat handphone lipat kecilnya yaitu Z Flip. Ini juga sebenarnya bisa menjadi alternatif bagi yang mau handphone lebih kecil tapi tetap serba bisa. Spesifikasinya memang ada satu tingkat di bawah, tapi buat mereka yang masuk sebagai target marketnya segini sebenarnya udah lebih dari cukup. Yang jelas penggunanya itu akan lebih stand out sih kalau pakai Z Flip ini karena dia punya model yang menarik perhatian dan lebih fashionable. Ya jadi kesimpulan dan penutup nih. Penting atau tidak sebuah handphone foldable? Kalau menurut saya seperti biasa kembali kepada kebutuhan dan preferensi masing-masing. Kalau dirasa kamu butuh sebuah handphone baru yang bisa menawarkan fleksibilitas yang tidak ada di handphone konvensional dan yang terpenting budgetnya ada, maka Galaxy Z Fold 2 atau Z Flip bisa menjadi alternatif yang layak banget kamu pertimbangkan sebagai handphone baru. Karena selain handphone yang bagus, kita juga jadi tampil beda. Karena ya gimana juga ya, handphone bisa dilipat gitu, beda banget dibandingkan yang lain dan cocok banget bagi kamu yang mungkin udah ngerasa bosan dengan handphone yang begitu-begitu aja. Plus ya bonus saya juga, kalau menurut saya nih ya, ini opini saya aja,
handphone lipat atau foldable phone ini akan menjadi the next big thing atau akan menjadi sesuatu yang besar dari Samsung, dan menurut saya sih bakal disukai banyak orang di masa mendatang. Itu sih kalau menurut saya. Menurut kamu gimana? Foldable phone ini menarik atau enggak? Bakal sukses ke depan atau enggak? Tulisin aja pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu untuk ngomong-ngomong singkat tentang handphone Samsung Galaxy Z Fold 2, dan tadi ada sedikit untuk Galaxy Z Flip. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu ya, dan seperti biasa, have a nice day.